Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sharing terkait dengan bagaimana cara menuliskan suatu pengalaman pekerjaan di CV. Apabila teman-teman baru pertama kali nonton videoku ini, silahkan dapat belajar atau coba explore dulu dari channel YouTubeku ini di bagian playlist. Oke, di sana teman-teman dapat memilih dari mana dulu saya akan belajar. Oke, teman-teman, di sini aku pengen bahas terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman kerja sebagai staf pengendali mutu atau staf quality control pada saat kita ingin menuliskannya di CV. Seperti yang teman-teman ketahui ya, di sini pasti teman-teman menuliskan ini pada saat ingin membuat CV, baik itu untuk melamar pekerjaan fresh grade baru pertama kali, atau ingin pindah kerja, atau mungkin melamar magang. Nah, dipersilahkan teman-teman, apabila teman-teman memang kebutuhannya beda-beda, konteks di sini adalah pada saat teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja atau magang ini. Nanti dari bahasanya, silahkan disesuaikan. Terkait dengan CV-nya, mau menggunakan yang ATS friendly atau yang tipe desain atau kreatif, itu juga silahkan disesuaikan. Nah, apabila teman-teman ya ingin memasukkan pengalaman kerja di atas, nomor satu yang teman-teman harus lakukan adalah silahkan teman-teman cari ya job deskripsi dari pengalaman ini. Nah, teman-teman bisa explore dulu, googling terkait dengan staff QC itu job desk-nya apa. Untuk apa? Satu, biar teman-teman gaya bahasanya, pemilihan katanya yang ditulis di CV tidak hanya jujur saja, tidak hanya lengkap saja tapi menarik. Oke. Mungkin teman-teman dengan membayangkan, oh, saya melakukan ini waktu itu, oh, saya melakukan itu waktu itu. Mungkin itu memang benar, tapi mungkin ada hal-hal yang teman-teman lupa, padahal teman-teman lakukan. Dan di sini ada contoh yang dari Makari.com. Ini adalah job desk teman-teman yang bekerja sebagai seorang staff QC. Ini secara general saja, teman-teman. Nanti silahkan disesuaikan. Misalkan nama industrinya, produknya, kalau ada yang dalam tanda kutip menggunakan angka, silahkan sebut angka saja. Sekian orang, sekian jam, sekian produk, sekian proses, sekian laporan. Silahkan nanti disesuaikan. Teman-teman juga bisa menggunakan job desk ini dua rekomendasiku aja teman-teman dari dua sumber yang berbeda gitu ya. Di sini juga menurutku ini juga oke. Yang di sini silahkan teman-teman coba dibaca ulang, coba diingat-ingat ya. Ini dari bakai.uma.ac.id. Silahkan teman-teman coba bayangkan ya pengalaman teman-teman sebagai staff QC itu apa saja. Jadi cara menggunakannya gini teman-teman. Katakanlah ini kan hasil googling ya yang ada di atas. Nah, di CV teman-teman, misalkan CV-nya udah jadi, coba dibandingkan. Yang hasil googling ini udah ada belum di CV? Oh, belum. Kalau gitu silahkan masukkan dengan disesuaikan dengan job desk yang kemarin teman-teman lakukan. Sesuaikan dengan tanggung jawab yang kemarin teman-teman emban. Yang di googling ini, hasil googling ini, hasil browsing di situs ini, udah ada belum di CV? Oh, sudah ada. Bahasanya lebih bagus mana? Bahasanya kayaknya lebih bagus yang ini deh. Kalau begitu silahkan di switch. Macam itu teman-teman. Jadi silahkan dikembangkan sendiri. Di sini aku nggak bikin contoh harus begini atau mewajibkan ya lebih tepatnya. Wajib begini, wajib begitu. Enggak. CV itu kreativitas masing-masing. Di sini biar terarah saja. Nah, pada saat teman-teman sudah ya browsing terkait dengan, oke, kayaknya aku paham deh job desk-nya kayak gimana ya yang kemarin aku lakukan dengan referensi bahasa hasil googling. Kemudian yang teman-teman tuliskan itu apa? Nah, sebelum menuliskan, teman-teman harus browsing terkait dengan KPI. Oke, silahkan teman-teman browsing terkait dengan KPI, karena nanti dia akan bisa dikombinasikan dengan job deskripsi atau achievement. Gimana maksudnya? Nanti di belakang aku jelasin ya teman-teman. Pada saat kita sudah ya browsing terkait dengan job deskripsi, maka silahkan job deskripsi tersebut teman-teman silahkan sesuaikan dengan pengalamannya masing-masing. Boleh menunjukkan angka, sekian orang, sekian barang, sekian pieces, sekian persen, sekian rupiah, dan lain-lain, untuk merubah job desk tersebut menjadi tanggung jawab. Ya, nah setelah itu teman-teman juga bisa coba cari ya
KPI-nya apa? Misalkan teman-teman udah dapat info nih, oh aku di kantor tuh KPI aku ini, ya, indikator penilaianku ini, ukuran keberhasilanku ini. Ya udah disesuaikan. Tapi misalkan nggak tahu, belum pernah cari, misalkan, coba browsing dulu. Ini misalkan, kalau orang yang bekerja di bagian QC, KPI-nya tuh kurang lebih semacam inilah, gitu. Ini audit pengukurannya ya teman-teman. Nah, nanti KPI untuk masing-masing jabatan struktural pasti beda-beda. Staff QC, supervisor QC, atau mungkin tim leader QC, asmen atau manajer QC itu pasti akan beda-beda. Tapi at least semuanya itu akan ke sini nih, gitu. Biar teman-teman ada gambaran, ada guide-nya. Oke, sampai di sini ya. Berarti teman-teman apa? Sebelum teman-teman menuliskan di CV, pastikan teman-teman sudah browsing dulu terkait dengan job deskripsi posisi ini yang ada di internet plus dengan KPI-nya. Dua hal ini nantinya akan menjadi referensi bahasa, gaya bahasa pada saat teman-teman menuliskan pengalaman pekerjaan QC ini di CV-nya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah paham, maka yang bisa teman-teman lakukan adalah, ini contohnya saja. Jadi teman-teman bisa menuliskan seperti yang ada di sini. Ini adalah versi 1, di mana penulisan versi 1 ini terdiri dari 4 informasi. Pertama adalah nama perusahaan, yang di atas aku tulis XXX. Kemudian jangan lupa ada timestamp penanda waktunya ya. Kapan teman-teman di sana pertama kali, kemudian kapan teman-teman di sana selesai gitu. Tanggal, bulan, tahun, waktu awal dan akhir teman-teman bekerja di sana. Itu poin nomor 2. Yang nomor 3 adalah jabatannya. Silakan ditulis saja teman-teman. Beberapa CV yang pernah aku review tulisannya QC saja. Padahal di sana kan kita harus tahu ya, teman-teman jadi staff, jadi supervisor atau jadi apa, silahkan tuliskan. Kemudian, nah di sini contohnya yang aku tulis di sini ini adalah tanggung jawab yang ada gitu. Sebagian memang masih semacam job deskripsi ya. Nah, coba teman-teman bayangkan disesuaikan dengan yang teman-teman alami di pekerjaan sebelumnya atau di magang sebelumnya. Mungkin nama produknya bisa memasukkan angka ya dalam bentuk angka bersatuan sekian produk, sekian lembar, sekian pieces, sekian mesin, sekian orang, sekian jam gitu. Atau yang sifatnya prosentase atau yang sifatnya itu nominal dalam hitungan rupiah atau dolar semacam itu. Agar apa? Agar contoh di sini yang sebagian ini merupakan job deskripsinya itu bisa berubah menjadi tanggung jawab. Kenapa harus jadi tanggung jawab? Seolah-olah tuh teman-teman pengen bilang bahwa saya memang seorang staff QC dan staff QC itu tidak hanya saya. Tapi yang saya lakukan belum tentu staf QC yang lain pernah. Itulah kenapa disarankan teman-teman agar menyesuaikan ya job deskripsi yang ada di samping ini dengan pengalamannya teman-teman untuk mengkonversi sebagian job deskripsi menjadi tanggung jawab. Oke, itu yang kadang kita sebut sebagai unique value proposition. Nanti teman-teman silahkan browsing aja apa itu unique value proposition. Kemudian ini adalah yang versi pertama. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menuliskan dengan lebih lengkap lagi, teman-teman dipersilahkan untuk menuliskan dengan cara semacam ini. Oke. Jadi teman-teman di sini dipersilahkan ya untuk dapat menuliskannya menggunakan 5 informasi. Yang pertama tadi nama perusahaan di versi 1 juga ada, 2 periode bekerja, tanggal, bulan tahun atau bulan tahun awal kapan mulai, kapan berakhir, awal akhir. Yang ketiga adalah role-nya teman-teman, jabatannya teman-teman. Yang keempat adalah tanggung jawab yang dimiliki. Oke, bukan job deskripsi ya teman-teman. Silahkan dikonversi menjadi tanggung jawab. Dan yang kelima adalah pencapaian. Pencapaian ini dari mana? Pencapaian ini bisa, misalkan teman-teman dinobatkan sebagai karyawan paling produktif, karyawan paling berprestasi di suatu bulan atau suatu periode tertentu. Tapi ingat, tadi kan teman-teman sudah coba browsing terkait dengan KPI. Nah, mungkin teman-teman kan suka ada evaluasi rutin ya dengan atasan gitu. Atau ada penilaian tertentu atau ada penilaian untuk kenaikan jabatan dan lain-lain. Atau teman-teman pernah diskusi dengan atasan atau dengan HR sehingga teman-teman akan mengetahui ya pencapaian
KPI teman-teman dalam suatu periode. Nah, ini boleh ditulis di bagian pencapaian teman-teman. Misalkan persentase kesesuaian proses QC dengan ketentuan yang ada di SOP. Berapa? Kalau tinggi ya udah 100% gitu. Nah, angka-angka ini teman-teman bisa cari tahu dulu, ada referensinya dulu ya teman-teman. Misalkan berdasarkan apa evaluasi terakhir misalkan gitu. Tanpa perlu teman-teman membocorkan data ya, membocorkan informasi kerahasiaan perusahaan. Kemudian misalkan teman-teman kan tiap kali meng-QC sesuatu pasti ada laporannya. Nah, pasti kan ada deadline-nya tuh. SLA-nya berapa lama? Kira-kira tuh nyampe target terus nggak gitu? Kalau iya, dipersilahkan ditulis aja nggak apa-apa. Karena kan itu sebagai evaluasinya teman-teman. Atau misalkan, nih di sini, jumlah persentase jumlah produk cacat dibandingkan total produk yang dihasilkan. Produk cacat dibagi total produk. Kalau di sini, ntar aku geser ya. Nah, ini presentasi di sini ya. Beda ya, kalau di atas ini kan makin gede makin bagus. Kalau di sini kan makin kecil makin bagus gitu. Dibandingkan dari 1 juta produk yang cacat cuma 5, berarti kan 5 bagi 1 juta, 0, sekian, kecil sekali misalkan. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang tahu ini adalah teman-teman yang memang bekerja di bidang ini. Apabila teman-teman butuh diskusi dulu, khususnya teman-teman yang mungkin bisa sharing dengan rekan yang memang bekerja di QC, atau teman-teman memang sudah tahu raportnya semacam apa, dipersilahkan menuliskan semacam ini. Yang penting ada dasarnya tanpa perlu membocorkan rahasia perusahaan. Atau mungkin ada pencapaian lain yang teman-teman mau tuliskan, dipersilahkan. Nantinya penulisan ini ya bisa teman-teman jabarkan sepanjang ini atau menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan tipe CV-nya teman-teman. Tipe kreatif atau ATS friendly. Kalau tipe kreatif kan kadang ada yang kreatifnya itu dibikin kolom ya, kanan kiri gitu. Ya dipersilahkan, nggak masalah. Nah, nanti terkait dengan penulisan CV secara lengkap, bagaimana teman-teman bisa cek di playlistku di channelku. Nanti buka aja di playlist, di situ aku jelasin terkait dengan ada playlist judulnya itu membuat CV dengan benar kayak gitu. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk memahami bagian-bagian lain. Di sini hanya untuk ya membentuk penulisan bagian pengalaman pekerjaannya saja. Kenapa? Karena banyak yang menuliskan bagian ini dia nggak dijabarin ya teman-teman di sini. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang semacam itu. Atau menuliskannya dengan satu kalimat sederhana saja gitu. Bertanggung jawab untuk bla 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 titik. Apa bedanya dengan staff QC yang lain? Seluruh staff QC yang lakuin itu gitu. Itulah kenapa di sini coba ya aku tuliskan dari salah satu referensi tadi bahwa itu adalah contoh job deskripsi yang teman-teman bisa sesuaikan dengan pengalaman real teman-teman agar job deskripsi ini berubah menjadi tanggung jawab. Nantinya teman-teman bisa nyari lowongan pekerjaan di mana bisa di job portal atau di sosial media LinkedIn. Di sini aku kasih contoh aja. Coba aku cari ya untuk loker quality control, ternyata cukup banyak yang ada di LinkedIn, diposting oleh rekruternya dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman di sini boleh sambil browsing-browsing ya gitu. Terkait dengan loker QC ada kok di LinkedIn, ada banyak. Bahkan tidak hanya lokernya saja, tetapi ada Bapak Ibu yang menjadi rekruter di sana. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Semoga membantu. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan, boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa ngubungin aku lewat DM LinkedIn atau DM Instagram. Terima kasih, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Sukses selalu.